Aku Sophie Holland. Aku terjebak di neraka tanpa akhir dan terus berfantasi tentang pria yang gak bisa aku miliki. CEO dari grup Delancey dan juga sahabat ayahku. Aku jadi asisten magang di tahun ketiga kuliahku, tapi aku gak bisa kasih tahu dia kalau aku ingin dia tekan wajahku ke atas mejanya dan tiduri aku sampai aku merasa puas. Yang lain boleh masuk, kecuali Sophie. Kita perlu ngobrol sebentar, ayo. Dia selalu beda kalau sama Sophie. Pak Jesse, apa yang perlu kita bahas? Gak ada siapa-siapa di sini, panggil aja aku Om Jesse. Gak mungkin aku panggil kamu gitu. Dengar ya, ini hari terakhirmu. Ayahmu minta aku pastikan kamu belajar sesuatu di sini, jadi kamu datang. Astaga, dia ganteng sekali. Dia pakai parfum baru ya, wanginya enak sekali. Ini rapat penting, jadi aku perlu kamu buat fokus. Setelah selesai, langsung balik ke kampus. Iya, umur kami beda 20 tahun. Dia masih menganggapku kayak anak kecil. Tapi anak kecil ini sekarang sudah dewasa. Hey, kamu asik bengong aja liatin aku. Kamu udah lakuin itu sejak remaja. Hei, kamu itu harus berhenti merokok. Jangan panggil aku anak kecil lagi. Aku 21 tahun. Kamu tetap anak kecil bagiku. Sekarang berhenti merokok. Itu kebiasaan burukku, bukan kamu. Lucu nggak kalau aku pertahankan keperawananku sampai sekarang? Karena aku pengen memberikannya ke Jessie. Aku suka laporan kuartal ini tapi masih bisa lebih baik. Kita harus tingkatkan lagi. Apakah ada ide untuk lokasi lain? Hei. Kenapa senyum-senyum begitu? Sudah kubilang rapat ini penting. Melamun lagi. Hei, kemari. Aku? Iya. Tolong tampilkan demonya. Sophie, sadarlah. Ini kerjaan. Kamu harus fokus. Oh, astaga. Kayaknya aku jatuh cinta sama sahabat ayahku. Aku gak bisa berhenti mikirin dia. Aku pengen sekali ciuman sama dia. Tunggu, sahabat ayahmu? Berarti dia seumuran sama ayahmu? Sophie, itu jijik sekali. Cukup. Sophie tetap di sini. Yang lain keluar. Rapat selesai. Bos, yang dia lakukan gak pantas sekali. Harusnya kasih peringatan. Keluar. Semuanya pergi. Sophie, ini rapat penting. Aku sudah suruh kamu fokus. Kenapa? Kamu gak mau tanya aku ngomongin siapa? Sahabat ayahku, menurutmu itu siapa? Dia beneran gak mau tanya. Dia sama sekali gak peduli. Karena kamu sudah lihat, aku kasih tahu perasaanku. Jangan, Sophie. Ada hal yang sudah diucapkan tidak bisa ditarik lagi. Jessie, aku jatuh cinta padamu. Enggak, Sophie. Kamu sudah kayak putriku. Jangan ngomong gitu. Nggak gitu maksudnya. Aku cinta kamu kayak wanita cinta pria. Aku sering mimpi kita menikah, punya rumah pagar putih, anjing, dan anak-anak yang berlarian di halaman belakang. Cinta yang kayak gitu, kamu ngerti? Enggak. Enggak, kamu masih muda dan kamu masih bingung. Dan perasaanmu ini bakal hilang nanti. Bakal hilang? Aku sudah naksir kamu dari dulu. Aku nggak bisa lupakan ini. Perasaanku nggak bakal hilang. Kalau gitu, kita nggak usah ketemu dulu. Kamu nggak bisa kasih kita kesempatan? Buat coba dulu? Enggak, kamu putri sahabatku. Aku nggak mungkin lakuin ini ke George. Kalau dia tahu, dia bakal bawa senapan ke kantor ini, dia bakal nembak aku. Jessie, kamu bisnis jual senjata kan? Masa kamu takut sama senapan? Sophie, aku serius. Tunggu. Berarti kamu juga suka aku, alasannya cuma ayahku? Enggak, itu salah satu alasan kecilnya. Alasan besarnya itu, aku nggak cocok buat kamu. Aku sudah tua. Aku sudah bercerai. Kamu masih muda, bahkan belum pernah punya pacar. Kamu harusnya sama yang seumuran kamu. Kamu nggak tahu aku mau apa. Oke, yang aku mau itu kamu. Aku nggak mau kamu. Oke. Aku akan berhenti mengganggumu.
Sophie, sebagai pria aku sangat tertarik sama kamu. Tapi sebagai sahabat ayahmu, aku gak bisa lewat batas. Sial. Dia nggak mengikutiku untuk apa juga. Butuh tumpangan? Hujannya deras sekali. Nggak, terima kasih. Nggak, berhenti! Dengar, aku ada janji sama pacarku, oke? Dia bakal tahu kalau aku nggak datang. Tolong, dia orang berpengaruh. Kalian nggak ingin buat dia marah. Kami dengar saja, tahu siapa yang bohong, sayang. Gak ada yang bakal tolong kamu. Kalian mau uang? Aku punya uang. Enggak. Kami nggak mau uang. Dia seksi sekali. Biar aku duluan. Kamu mau apa? Tolong lepaskan aku. Lepaskan aku. Diam. Sophie! Apa itu, Jesse? Lepaskan tanganmu dari dia. Kamu gak apa-apa? Hei, kakek. Kamu harusnya jangan ikut campur, pria tua. Maju satu langkah lagi aku tembak kepalamu. Turun ke lantai. Turun ke lantai. Jangan bunuh kami. Tolong jangan bunuh kami. Kami nggak bakal ulangi lagi. Kami sumpah. Aku nggak nyangka dia punya sisi ini. 911, ada yang bisa dibantu? Halo, ada percobaan pemerkosaan. Dua pria kulit putih umur sekitar 20-an. Di sudut jalan. 46 dan 3 RD. Nggak, dengar dulu. Kami... Kalian duduk di situ dan tunggu polisi datang. Kalau aku lihat kalian di sekitar sini lagi, aku bakal bunuh kalian. Kamu gak apa-apa? Sophie, jangan tatap aku terus. Aku nggak natap kamu, aku cuma... Tanganmu berdarah. Gak apa-apa. Aku ambilkan baju ganti. Dia tetap mencariku. Apa itu artinya dia juga punya perasaan untukku? Kamu bisa ganti ini. Iya. Kamu ngapain? Kamu yang suruh aku ganti. Di kamar mandi. Kamu kan menganggapku anak kecil. Jadi kenapa kalau aku ganti di depanmu? Terserah kamu aja. Pembohong. Oke, aku bantu bersihkan lukamu. Aku bilang gak apa-apa. Kamu harus tidur. Kamu tahu di mana kamar tamunya. Istirahatlah. Besok pagi aku antar kamu pulang. Kalau kamu nggak ada perasaan denganku, kenapa menghindar? Aku gak menghindar, Sophie. Aku capek. Hari ini sangat melelahkan. Lalu kenapa jantungmu berdebar kencang? Kenapa kamu tegang? Kamu tahu nggak kamu lagi ngapain sekarang? Sadarlah, Jessie. Dia itu putri sahabatmu. Iya, aku tahu lagi ngapain. Kamu tegang tertarik padaku kan? Itu artinya aku pria sehat. Kamu menggoda di sini, pria manapun pasti bereaksi. Tapi jangan salah paham. Ini bukan cinta. Ini bukan kasih sayang.
Ini cuma reaksi alami. Oke, kamu mau jadi pecundang dan sembunyikan perasaanmu? Sebentar lagi aku akan membuatmu jujur. Hari ini pernikahan ayahku, aku belum bicara dengan Jessie sejak malam itu. Kamu boleh cium pengantin sekarang. Jessie harusnya sudah sampai. Di mana dia? Terima kasih. Apa kabar? Oh iya? Wah. Itu dia, tenanglah Sophie. Ayo dicoba. Enaknya sebelah sini. Ayo dong. Yaudah, ayo. Terlambat ke pernikahan sahabatmu? Kurasa hubunganmu dengan ayahku nggak sedekat yang kukira. Oh, jadi gitu. Sophie, kamu harus ngurangin minum. Kamu bahkan belum 21 tahun. Keren ya. Yaudah, aku duluan ya. Kenapa nggak nonton upacaranya di depan? Sejujurnya, aku nggak merasa kehadiranku penting di sini. Ayahmu tetap ingin kamu kasih restu. Percayalah, aku sudah cukup kasih restu, tapi nggak ada gunanya. Itu ibu tiriku yang kelima. Umurnya 30. Siapa tahu nanti bawa pulang yang lebih muda lagi dan minta aku panggil ibu. Ayahmu sayang kamu. Kamu tahu itu. Aku tahu itu, dia ayahku. Tapi pertanyaan sebenarnya, kamu gimana? Sophie, kamu mabuk. Oh, kalian di sini. Hai ayah, selamat ya. Selamat bergabung di Hai. keluarga. Selamat ya, bro. Terima kasih. Iya. Dia mabuk. Aku bawa dia ke tepi danau dulu untuk bantu dia sadar. Tolong kamu awasi Sophie ya. Aku nggak mau pada bajingan pikir dia gampang digoda karena lagi mabuk. Cuma kamu yang bisa aku percaya di sini. Kamu sebaik ini ke semua cewek. Kamu bukan cewek biasa. Kamu putri sahabatku. Kamu bisa nggak cari alasan lain? Aku cuma mabuk sedikit, oke? Aku mau istirahat. Berhenti, berhenti. Oke, aku nggak akan mengganggumu lagi. Sophie, kamu ngapain? Sophie? 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 Bangun, hei. Jadi itu ciuman pertamaku. Jadi itu ciuman pertamaku. Ciuman pertamanya, berarti Sophie itu masih perawan. Itu bukan ciuman, itu CPR. Apa yang kamu pikirkan? Kamu buat aku panik, itu nggak lucu. Kalau kamu nggak peduli padaku, kenapa kamu panik? Lain kali aku biarkan kamu tenggelam. Pembohong. Ini gila. Merger dan akuisisi, sialan, senjata, hal-hal seperti itu. Kamu nggak boleh ada hubungan dengan Sophie. Kamu harus berhenti pikirin dia. Oke. Sekarang sudah malam. Ini malam pernikahanku.
Dan kami akan kembali ke tenda. Kalian bersenang-senanglah. Kita bertemu lagi besok pagi. Ayo sayang. Aku juga lumayan capek, jadi aku balik ke tenda sampai ketemu besok pagi. Kenapa kamu tegang? Pak Jesse, ini kantormu. Nanti ada yang melihat. Terus kenapa? Aku CEO. Biarkan mereka lihat. Kamu tahu nggak, sejak kamu gabung ke perusahaan, aku nahan diri buat nggak cium kamu setiap hari. Kamu tahu nggak, Sophie? Kalau gitu cium aku, bos. Aku akan tidur kamu di depan jendela ini. Aku nggak tahu kamu punya pengalaman apa sama pria, tapi kamu bakal tahu rasanya dipuaskan pria sejati. Iya. Iya apa? Iya, Pak. Tolong tiduri aku. Oh, Sophie. Aku dengar kamu panggil namaku.